Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, jumpa lagi dengan Pak Mul. Pak Mul pada kesempatan ini seperti biasa akan menyampaikan materi tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada kesempatan ini Pak Mul akan menyampaikan masalah sistem starter. Kita ketahui bahwasanya fungsi sistem starter mempunyai fungsi yang sangat penting sekali, di mana fungsinya adalah untuk menghidupkan awal mesin. Jadi ini kita gunakan pada saat awal kita menghidupkan mesin. Adapun komponen atau bagian-bagian dari sistem starter meliputi satu, di sini ada kunci kontak atau ignition switch, di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke komponen kelistrikan lainnya. Dalam hal ini adalah kita menghubungkan antara baterai dengan motor starter. Yang kedua, motor starter. Motor starter sendiri mempunyai fungsi adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Dan yang selanjutnya adalah baterai, di mana fungsi baterai nanti sebagai sumber arus listrik untuk menyuplai ke motor starter sehingga motor starter akan berfungsi. Di antara tiga komponen tersebut biasanya ditambah dengan satu komponen lagi, yakni relay, di mana nanti relay berfungsi untuk membantu tugas daripada kunci kontak, sehingga nanti arus yang masuk ke kunci kontak hanya kecil saja, dikarenakan hanya menyuplai kumparan relay, sedangkan yang masuk langsung ke switch magnetik nanti dibantu oleh relay. Selanjutnya adalah di sini di samping tiga bagian tadi ada dua komponen yang tak kalah pentingnya, adalah di sini adalah roda gila atau flywheel. Ini biasanya yang menyatu dengan mesin, dan selanjutnya adalah gigi pinion. Nah, gigi pinion ini yang terdapat pada motor starter, di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan antara putaran motor starter dengan putaran mesin. Oke, selanjutnya adalah macam-macam motor starter. Ada dua jenis motor starter yang biasanya kita ketahui, yakni ada yang jenis konvensional atau yang biasanya digunakan, di mana konvensional biasanya itu konstruksinya lebih besar dan suaranya lebih keras. Biasanya ini digunakan pada motor atau kendaraan-kendaraan zaman dulu, di mana menggunakan konstruksi yang besar dan suaranya lebih keras. Yang kedua adalah jenis reduksi lah. Ini jenis reduksi ini lebih bagus lagi, di mana dengan daya yang sama maka konstruksi dari motor starter itu lebih kecil dan suaranya lebih halus, di mana di sini dilengkapi dengan beberapa gigi reduksi sehingga daya putarnya lebih tinggi dan suaranya lebih halus. Ini adalah macam-macam dari motor starter, dan kebanyakan mobil-mobil baru sekarang sudah menggunakan jenis reduksi. Oke, lanjut kita pada komponen-komponen motor starter.
di mana di sini ada beberapa komponen yang meliputi satu. Di sini adalah armatur shaft atau as armatur. Orang bengkel mengatakan ini adalah angker. Nah, di mana armatur terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silinder bulat seperti ini dan diberi slot-slot. Ini ada slot-slotnya, ada porosnya atau shaftnya, dan dilengkapi dengan komutator. Ini komutator dan juga dilengkapi dengan kumparan armatur, di mana fungsi dari armatur sendiri adalah merubah listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Itu adalah fungsi dari armatur dan ini mempunyai fungsi yang sangat penting sekali pada motor starter. Oke, selanjutnya adalah komponen selanjutnya adalah brush atau sikat arang. Nah, ini adalah bentuk dari brush. Di mana fungsi dari brush adalah untuk menyalurkan arus listrik dari field coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Di mana brush terbuat dari tembaga lunak dan biasanya terdapat 4 buah brush yang terdiri dari 2 brush positif dan 2 brush negatif. Ini adalah brush atau sikat arang. Selanjutnya adalah komponen drive lever atau tuas penggerak. Nah, ini adalah bentuk atau benda dari yang namanya drive lever atau dalam bahasa Indonesia adalah tuas penggerak, di mana fungsinya adalah mendorong gigi pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus atau flywheel dan melepas berkaitan pinion gear dari roda berkaitan roda penerus. Seperti yang kami sampaikan tadi di depan, bahwa ada 2 komponen lainnya, yakni di samping motor starter, kunci kontak, dan baterai, maka ada 2 komponen yang penting juga, yakni di sini gigi pinion dan flywheel atau roda penerus atau roda gila. Nah, ini pada saat kunci kontak di-on-kan, maka gigi pinion nanti akan berkaitan dengan roda penerus. Nah, ini siapa yang mendorong? Ya, yang mendorong adalah drive lever atau tuas penggerak. Lanjut, di sini adalah starter clutch. Nah, ini starter clutch. Yang ini adalah gigi pinion, seperti yang kami sampaikan tadi, dan ini adalah starter clutch. Fungsi dari starter clutch adalah untuk memindahkan momen puntir. Tadi pada saat armatur menghasilkan gerak, maka momen puntirnya nanti akan dipindahkan dari armatur shaft ke roda penerus sehingga dapat berputar. Starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur coil bila mana roda penerus cenderung memutar gigi pinion. Ini posisinya berada di depan, di mana di sini berkaitan dengan roda pinion. Oke, selanjutnya adalah switch magnetik. Switch magnetik digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear dari roda penerus. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ada komponen drive lever. Nah, drive lever nanti akan didorong atau ditarik oleh yang namanya switch magnetik. Nah, di samping tugasnya adalah untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke roda penerus, nanti juga fungsi
dari switch magnetik adalah untuk mengalirkan arus besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utamanya. Nah, terminal utamanya di mana saja? Ya, di sini perlu saya sampaikan, di sini ada 3 buah terminal. Ini terminal 30 yang terhubung langsung dengan positif baterai. Biasanya ada kabel besar yang terhubung dengan terminal 30 dan kabel besar itu langsung nanti akan terhubung dengan positif baterai. Yang kedua ada terminal C. Nah, ini terminal C, ini bentuknya sama, konstruksinya sama. Di mana terminal C terhubung dengan motor starter, tapi yang membedakan antara terminal 30 dengan terminal C adalah di mana pada terminal C ini diikuti dengan yang namanya ujung dari pull-in coil di dalam. Ini ada gabungannya ini. Nah, ini yang membedakan kalau ini polos, kalau ini dilengkapi atau diikuti dengan plat yang akan terhubung dengan kumparan di dalam, yakni pull-in coil. Dan selanjutnya adalah terminal yang kecil ini, terminal 50. Ya, terminal 50 ini nanti akan terhubung dengan positif baterai, tetapi lewat kunci kontak. Sedangkan di sini juga adanya punyer nanti yang akan berfungsi untuk menarik dan melepaskan starter clutch, di mana starter clutch nanti drive lever, di mana drive lever nanti juga yang akan mendorong maju dan mundurnya gigi pinion. Selanjutnya, yakni kita pada kumparan-kumparan yang ada pada switch magnetik, di mana terdapat 2 kumparan, yakni pertama kumparan pull-in coil, di mana fungsinya adalah sebagai kumparan penarik, di mana ujung-ujungnya antara terminal 50 dan terminal C, seperti yang saya sampaikan tadi, maka ujung terminal C nanti akan terhubung juga dengan ujung dari kumparan pull-in coil, dan salah satunya dihubungkan dengan terminal 50. Selanjutnya adalah terminal atau kumparan hole-in coil sebagai kumparan penahan, di mana ujung-ujung dari hole-in coil yakni terminal 50 dan bodi atau massa. Ini adalah kumparan-kumparan yang ada di switch magnetik. Ini yang dikatakan dengan terminal utama, yakni antara terminal 30 dan terminal C. Ini kita masuk pada sirkuit motor starter, di mana sirkuit motor starter seperti yang kita sampaikan tadi, terminal 50 akan terhubung dengan kunci kontak, di mana ujung-ujung pull-in coil akan terhubung dengan terminal pull 50 dan terminal C, sedangkan hole-in coil ujung-ujungnya akan terhubung dengan terminal 50 dan massa atau bodi. Sedangkan terminal 30 akan terhubung langsung dengan positif baterai. Dan seperti yang saya sampaikan lagi, terminal 50 juga terhubung dengan positif baterai, tapi lewat kunci kontak. Di sini ada fill coil yang fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Terus di sini juga ada brush, di sini ada armatur, di sini ada ya seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah drive lever, di sini ada starter clutch dan ada gigi. Demikian anak-anakku untuk materi kali ini. Semoga apa yang Pak Mul sampaikan tadi berkenaan dengan sistem starter,
fungsi-fungsi dari sistem starter, komponen-komponen sistem starter, dan komponen-komponen motor starter akan menambah wawasan atau ilmu yang bermanfaat pada kalian semua. Tentunya kami berharap kita nanti bisa berjumpa lagi dengan materi sistem starter, tapi kita akan membahas masalah bagaimana cara pembongkaran dan pemeriksaan komponen-komponen baik itu sistem starter maupun motor starter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.